Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 Bahasa Indonesia. Apa pelajaran yang kita pelajari hari ini? Yaitu mengenal teks formulir pengiriman barang, uang, dan online. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak. Pertama, kita akan mengidentifikasi teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat informasi. Kemudian salah satu contohnya adalah formulir pengiriman barang atau ekspedisi. Kita lihat formulir pengiriman barang terlebih dahulu. Formulir pengiriman barang adalah formulir yang digunakan ketika seseorang akan mengirimkan barang dengan menggunakan jasa pengiriman. Formulir ini berfungsi untuk bukti pengiriman. Jadi kalian pasti akan menerima biasanya orang dari kurir, JNT, JNE atau dan lain sebagainya. Ada data penerima, ada data pengirim, kemudian ada paraf atau tanda tangannya. Nah, ini contohnya. Mulai dari data penerima, ada data pengirim, kemudian data pendukung bagian tanda tangannya. Nah, dari awal data penerima ini ada nama, alamat, provinsi, kota, kode pos, dan telepon. Begitupun sebaliknya, bagian data pengirim juga harus diisi secara lengkap. Nah, coba kita kuis. Apa saja data yang dibutuhkan saat mengisi formulir pengiriman barang? Coba kita cermati bagian opsinya. Opsi A, data lengkap pengiriman dan data lengkap penerima. Kemudian yang B, data lengkap pengiriman dan petugas pengiriman barang. Coba, apa saja data yang dibutuhkan saat mengisi formulir? Masih ingat? Ya, jawabannya A. Data lengkap pengiriman dan data pelengkap penerima. Selanjutnya, kita cermati. Bagian formulir tadi ada data penerima dan ada data pengirim. Data penerima, orang yang akan menerima paket atau barang yang dikirim. Sedangkan data pengirim adalah orang yang akan mengirim paket. Oke, selanjutnya, sebelum mengisi data tersebut, kita patut membaca petunjuk pengisian. Mulai dari data penerima harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Isilah nama awal dengan jelas. Misalkan Muhammad Arifuddin, maka awalnya Muhammad. Nama akhirnya Arifuddin, misalkan seperti itu. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan secara lengkap, misalkan seperti itu. Kemudian kota kabupaten saat penerima berdomisili, provinsi, kode pos, dan nomor telepon penerima harus aktif. Kemudian setelah membaca petunjuk pengisian formulir barang, kita terlebih dahulu ketahui bagian data pengirim apa yang diisi, kemudian data lainnya juga wajib diisi. Nah, kita tahu juga formulir di setiap jasa pengiriman barang berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak jasanya, seperti JNT mempunyai ciri khas sendiri, JNE mempunyai ciri khas sendiri, kode pos pun pihak Pos Indonesia juga memiliki kode sendiri atau formulir dengan format sendiri. Kita tinggal menyesuaikan. Yuk kita kuis lagi. Mengapa pada formulir pengiriman barang harus mencantumkan data diri pengiriman dan penerima dengan lengkap? A. Supaya pihak jasa kurir mengetahui siapa pengirim dan penerima paket yang dituju. B. Supaya jasa kurir mengetahui siapa pengirim dan alamatnya. Kalian tahu jawabannya? Gimana? Jawabannya A. Supaya pihak kurir mengetahui siapa pengirim dan penerima
yang dituju. Kita lanjutkan lagi dengan kuis kedua. Mengapa perlu mencantumkan nomor telepon? A. Nomor telepon akan digunakan untuk data tambahan saja. Kemudian yang B, nomor telepon akan digunakan untuk konfirmasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau barang itu terselip atau alamatnya rancu. Nah, bisa nomor telepon itu dihubungi. Bagaimana jawabannya yang mana? Jawabannya B, benar sekali. Jadi B, mengapa perlu menyantumkan nomor telepon? Karena nomor telepon itu berfungsi untuk konfirmasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alamatnya rancu, barangnya tidak sampai atau terselip atau bagaimana. Nah, nanti pihak kurir dan pengirim bisa saling kontak. Nah, kedua, kita akan mempelajari formulir pengiriman uang. Apa itu formulir pengiriman uang? Formulir pengiriman uang itu digunakan untuk mengirimkan uang kepada orang lain melalui bank atau lembaga keuangan. Apa saja sih isi formulir tersebut? Berisi ada bagian penyetoran, bagian penerima, kemudian bagian pengirim, kemudian bagian diisi oleh petugas bank. Nah, dari sini mulai dari nomor rekening sampai tanda tangan ditulis secara lengkap dalam rincian satu formulir tersebut. Itu adalah formulir pengiriman uang. Tapi zaman now, karena zaman sudah berkembang, maka pengiriman uang dapat dilakukan dalam bentuk transfer bank antar online, baik sesama atau antar bank. Tetapi, jika kalian ingin datang ke bank, silakan kalian wajib mengisi formulir. Nah, apa saja sih petunjuk formulir online itu? Yang pertama, pastikan kalau misalkan kita mengenal ada formulir online. Nah, kalau misalkan kita daftar, waktu dekat ini kan kita ada daftar PBDB online SMP. Nah, itu juga kita mengisi pendaftaran secara online. Nah, Ustazah contohkan alamatnya formulir apabila kita akan berwirausaha atau mengikuti peserta webinar yang lain. Misalkan ketik HTTP ini pada halaman web. Tekan tombol enter maka memuat halaman pendaftaran. Muncul halaman pendaftaran, baca petunjuk pengisian, tekan pengisian kelas dan seterusnya, kemudian klik kirim. Nah, ini Ustazah contohnya kalau misalkan webinar wirausaha. Nah, Ustazah akan menyontohkan bagaimana pengisian formulir apabila kita ikut ekstrakurikuler. Dan lebih sederhananya di SD biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler. Coba contohnya seperti ini. Nah, pendaftaran ekstrakurikuler melukis, mulai isi nama, kelas, alamat rumah, kemudian apakah kamu menyukai dunia melukis? Ya, sedang atau tidak. Nah, kemudian diklik kirim. Bagian kirim ini adalah cara pengisian formulir online jika kalian sudah selesai melengkapi formulir tersebut. Nah, dari sini sekian pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Pertama, formulir pengiriman barang, formulir pengiriman uang, kemudian formulir online. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Sekian belajar hari ini. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Menuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.